Halo guys, saya Feli Fafian dari kelas 2 TIMB. Hari ini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk menjelaskan desain topologi jaringan terapan pada UIB. Dengan saya pribadi 2132019, Anson 2132005, Elfert 2132010, Kelvin Supriyadi 2132063, dan Hendra Winata 2132064. Nah, pada topologi ini terdapat dua gedung pada UIB, gedung A dan gedung B. Hari ini saya akan menjelaskan gedung A dulu. Nah, untuk gedung A terdapat 4 lantai, yaitu lantai keempat dengan IP address 192.168.4.1 sampai 4.8. Nah, switch ini terhubung 8 PC. Dengan PC pertama kita menggunakan IP config yang statik, yaitu 192.168.41.255.255.255.0 dengan default gateway-nya 254. Ini subnet mesh-nya kita menggunakan /24. Nah, untuk seterusnya kita akan ngecek nama VLAN. Nah, kita terkonek oleh VLAN keempat dengan nama VLAN 4 lantai 4A dengan assign port yaitu 402 sampai 410 FA0/2 sampai FA0/10 kecuali /6. Nah, untuk lantai 3 kita menggunakan IP address 192.168.3.1 sampai 3.8 dengan menggunakan dua switch ini untuk membedakan bagaimana yang mana ruang kelas dan yang mana ruang prodi. Nah, pada ruang kelas kita menggunakan IP config statik dengan 3.1/24. Nah, untuk VLAN-nya terdapat begini, yaitu VLAN 3 dengan nama VLAN 3 dengan lantai 3A. 3A itu lantai 3 gedung A dengan assign port FA0/2 sampai 0/5. Untuk bagian switch yang kedua di lantai 3, untuk bagian prodi, setiap prodi ini terdapat 100 user atau kita menggunakan subnet mesh-nya /25 dengan IP address 3.5 dan subnet mesh /25 yaitu 128 dengan default gateway 254. Setiap prodi berbeda-beda untuk IP address-nya, namun untuk subnet mesh-nya sama. Nah, untuk switch kedua pada lantai 3 kita menggunakan VLAN 3 dengan nama prodi lantai 3A. Nah, di sini terdapat assign port 40/2 FA0/2 sampai FA0/5. Untuk selanjutnya yaitu lantai 2. Nah, untuk lantai 2 terdapat banyak VLAN nih. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, untuk ini lantai 2 kita menggunakan dua switch juga untuk membedakan yang mana ruang kelas dan yang mana ruang berikut ini. Yaitu dengan ruang pertama IP config kita menggunakan IP statik dengan /24. Untuk VLAN-nya yaitu VLAN 2 dengan nama VLAN 2 lantai 2A. Assign port FA0/1 sampai FA0/8. Nah, untuk switch berikutnya ini menggunakan VLAN yang berbeda. Misalnya nih ruang prodi terbatas untuk 100 user, kita menggunakan /25. Nah, IPv4 192.168.29 dengan /25 yaitu 1.128. Nah, untuk IT center kita menggunakan /28 yaitu 8 user aja. Nah, untuk 8 user kita menggunakan /28 dengan subnet mesh 240. Nah, untuk vConference ini kita menggunakan /26 dengan user 260 user dengan IP 2.11 dan /26 yaitu .192. Nah, untuk switch VLAN-nya kita akan ngecek di sini. Di bagian switch show VLAN.
Nah, terdapat VLAN 11, 12, 13 dengan nama ruang prodi, IT center, vConference dengan assign port 0/1, 0/2 dan 0/3. Berikutnya kita akan menjelaskan lantai 1. Nah, ternyata lantai 1 ini kita tidak menggunakan VLAN untuk semua PC. Jadi kita di sini delete saja. Nah, lantai 1 untuk VLAN 14, BPKA semuanya untuk switch ini semuanya /28. Maksudnya setiap PC cuman cukup 8 user saja. Nah, berikut IP config-nya kita menggunakan IP static dengan 192.168.1.1 dengan /28. Nah, ini juga /28 untuk bagian humas. Nah, untuk berikutnya kita akan show VLAN pada switch ini. And show VLAN. Nah, dapat dilihat bahwa IP 14 sampai 18 dengan nama BPKA, Humas, BAK, Security, Finance. Dan assign port juga termasuk assign port atau kabel mereka masing-masing. Nah, untuk berikutnya kita menggunakan 7 user, tapi slash-nya tetap sama, /28. Nah, berikutnya untuk ADC sampai BAUK, kita menggunakan IP static dengan IP address 1.6/28 atau 240. Nah, untuk Mandarin Center juga /28 dengan titik 1240. Untuk show VLAN-nya show VLAN. Nah, sudah saya set juga VLAN 19 sampai 22 yaitu ADC, Main Center, Aero dan BAUK dengan assign port mereka masing-masing. Nah, untuk bagian ini kita menggunakan 2 kabel dikarenakan jika satu kabel terputus maka ada satu kabel untuk maksudnya untuk hubung lagi biar mereka terkonek masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian gedung B. Gedung B ini terdapat 6 lantai dengan lantai ke-6 yaitu perpustakaan. Nah, lantai 1 sampai lantai 5 semua merupakan ruang kelas. Nah, di sini kami rencananya menggunakan channel desk, tapi lihat ke depannya ini hanya rencana. Nah, untuk lantai 1 kita menggunakan IP 5.1 sampai 5.8 dengan /24 dengan desktop IP.com. Nah, ini nih /24 dengan IP address 5.1. Untuk yang PC kedua juga begitu 5.2 sampai 254 dengan /24. Nah, berikutnya untuk VLAN. show VLAN. Nah, untuk semua ini, assign port ini, kita menggunakan VLAN 5 dengan VLAN 5 lantai 1B. 1B itu lantai 1 gedung B. Nah, ini berikut masing-masing port di assign ke switch. Nah, untuk lantai 2 kita menggunakan IP address 192.168.6.1 dengan maksudnya sampai 6.11. Nah, berikut kita akan show VLAN. Show VLAN. Nah, berikut ini dengan VLAN ke-6 lantai 2B dengan FA0/3 sampai FA0/13. Dengan IP address kita menggunakan IP config static 6.1/24. Nah, kita cek IP kedua. Nah, ini juga /24. Untuk lantai 3 kita menggunakan IP address 192.168.7.1 sampai 7.7 dengan IP config static 7.1 dengan /24. Semua PC ini /24. Nah, untuk VLAN-nya show VLAN. Nah, untuk portnya juga kita udah assign ke VLAN ke-7 dengan lantai 3B.
Berikutnya lantai keempat, IP address-nya 192.168.8.1 sampai 8.11 dengan IP config static dengan /24. Nah, untuk PC2 juga /24. Nah, kita akan show VLAN. Nah, untuk VLAN untuk port ini sudah terkonek pada VLAN ke-8 atas nama lantai 4B. Berikutnya kita akan ngecek lantai ke-5. Untuk lantai 5 IP config-nya kita menggunakan static dengan IP address /24 192.168.9.1. Nah, ini IP address 9.2 dengan /24. Berikutnya kita akan ngecek VLAN. Show VLAN. Nah, untuk port ini sudah terassign ke VLAN ini, VLAN 9 dengan lantai 5B. Berikutnya kita akan membahas perpustakaan. Nah, untuk perpustakaan kita menggunakan IP 10.1 sampai 10.15 dengan IP config static dengan /24 10.1/24. Berikut juga dengan ini juga kita menggunakan /24 12 dengan IP address 10.12/24. Nih PC kedua /24 dan ini juga /24. Berikutnya kita akan ngecek VLAN. Show VLAN. Nah, untuk ini sudah terkonek pada VLAN ke-10 perpustakaan lantai 4B. Nah, yang ini juga kita akan ngecek show VLAN. Nah, untuk ini port ini juga terassign pada VLAN 10 dengan nama perpustakaan staff lantai 6B. Untuk bagian ini kita juga menggunakan dua kabel, dikarenakan jika satu kabel terputus maka ada satu kabel yang terkonek atau terhubung. Dan pada gedung B kita menggunakan satu server dan gedung A kita menggunakan satu server dan menggunakan satu router, dikarenakan harga router ini makin lama makin naik. Maksudnya makin lama makin mahal, jadi kita menggunakan satu router untuk cost efficiency. Nah, berikut penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.